Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Mahdi yang milik Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap bersurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah agak lama jedanya karena kajian ini setiap bulan libur di bulan Ramadan. Yang bawa catatan aja belum tentu hafal, pemanen enggak bawa catatan. Ya. Terakhir kita bahas tentang sholat jamaah, insyaallah. Di sini itu pembahasannya tentang sholat jamaah terakhir itu. Ya. Dan barangkali setelah ini juga libur di bulan apa ini? Juni sekarang ya, Juli. Ya. Bismillah. Dan alhamdulillah, insyaallah saya berangkat hari Senin depan, Senin besok, Senin depan, tanggal 20, pulang tanggal 2 Agustus. Jadi relatif bulan Juli saya tidak bisa mengisi, nanti pekan keempat juga tidak bisa, pekan kedua dan keempat di bulan Juli juga tidak bisa mengisi. Baik, kita lanjutkan kajian kita di bab tentang sholat jamaah. Sudah, posisi imam dan makmum sudah ya Mas ya. Kita masuk di bab tentang masjid. Ya, insyaallah kita masuk di bab tentang masjid. Nanti kalau ada yang sudah disampaikan diulang, nanti kita bisa percepat gitu ya. Kita masuk bab tentang masjid gitu ya. Al-masajidu, masjid-masjid. Pembahasan pertama, al-awwal mimma ikhtassallahu bihi hadhil ummata an ja'ala lahal arda tahuran wa masjidan. Fa ayyuma rajulin minal muslimina adrakathu sholatu falyusalli haitsu adrakat. Di antara kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus berarti untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An ja'ala lahal arda
tahuran wa masjidan. Allah menjadikan untuk umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, al-ardha, tanah, baik itu tempatnya, lokasinya, maupun itu materialnya, bendanya, tahuran sebagai sesuatu yang suci sekaligus menyucikan, wa masjidan dan menjadi masjid. Maka siapa saja orang di antara kaum muslimin yang bertemu dengan waktu sholat, bertemu dengan kewajiban sholat pada waktu dan tempat tertentu, maka falyusalli haitsu adrakat, hendaklah dia sholat dimanapun dia bertemu dengan kewajiban dan waktu sholat tersebut. Qala Abu Dzarrin, qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalan. Kata sahabat Abu Dzar, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, masjid yang pertama kali dibuat di muka bumi itu masjid mana wahai Rasulullah? Qala al-Masjidil Haram. Beliau mengatakan ya Masjidil Haram. Qultu tsumma ayy, saya bertanya lagi, kemudian masjid mana lagi? Qala tsummal Masjidil Aqsa, setelah Masjidil Aqsa, Masjidil Haram yang dibangun berikutnya adalah Masjidil Aqsa. Qultu kam bainahuma, saya bertanya kepada beliau, berapa jarak waktu dibangunnya Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Qala, Rasulullah SAW menjawab, arba'una sanah, 40 tahun. Summa qala, kemudian beliau bersabda, ainama adrakat kas-salatu fasalli fahuwa masjidun. Tidak usah diurusi satu persatu. Kalau bahasa ya gampangnya begitu, karena kan beliau tanya mana yang pertama, mana yang kedua, nanti ditanya lagi mana berikutnya, mana berikutnya. Kita itu kan cenderung ya, kita itu cenderung seneng kalau ada simbol-simbol. Nah, Nabi tentu beliau tidak mengabaikan, tidak meremehkan keagungan simbol-simbol tertentu. Masjidil Haram punya keutamaannya sendiri, Masjidil Aqsa punya keutamaannya sendiri. Tapi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kalimat berikutnya itu menunjukkan beliau ingin memberikan keistimewaan kepada umat Islam. Apa itu kata Rasulullah? Ainama adrakat kas-salatu fasalli fahuwa masjidun. Tidak usah ribut masjid mana yang paling utama dan seterusnya. Dimanapun kamu bertemu dengan kewajiban sholat, dengan waktu sholat, maka sholatlah, karena di situ itu juga masjid. Nah, gitu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fakulluha masjidun, semua tempat di muka bumi itu masjid. Rawahul jamaah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Itu jawaban Nabi Muhammad SAW tentang kekhususan umat beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid bisa dibangun di mana saja. Yang kedua, fadlu bina'iha. Saya kira ini juga sudah sering dibahas, keutamaan membangun masjid.
An Utsman anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu lahu baitan fil jannah muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membangun dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala satu masjid. Dengan membangun masjid itu dia berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pasti, ini kalimatnya tadi kalimat syarat, ini jawab syarat. Ya, syaratnya adalah ada upaya membangun masjid, syaratnya adalah niat ikhlas hanya mengharap ridho Allah, maka akan punya konsekuensi, akan ada akibat, akan ada namanya upah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga, rumah di surga. Dalam riwayat yang lain ya sama kurang lebih maknanya. Jadi hadis tentang keutamaan tentang membangun masjid itu sering kita bahas. Cuma nanti ada poin nomor pinten niku nggih. Ada pembahasan nomor 6 atau 7 nanti ya. Itu yang mengingatkan kita. Oh, ya, nomor 8 mengingatkan kita jangan hanya bisa bangun ya. Jangan hanya bisa mempercantik masjid. Sekarang itu rata-rata masjid itu sudah bagus-bagus. Kalau dulu itu cari masjid bagus itu susah. Sekarang kalau nggak bagus itu nggak pantas masjid itu. Nah, tinggal yang belum pantas itu kan isinya, gitu ya. Isinya. Nanti ada di poin ke-8 nanti. Kita sudah hafallah tentang keutamaan membangun masjid itu. Baik. Yang nomor 3, ad-du'a'u 'inda tawajjuh ilaiha. Pembahasan yang nomor 3, doa ketika berangkat ke masjid. Meskipun nanti saya akan membacakan beberapa doa yang tercantum dalam kitab ini, sesungguhnya tidak hanya doa ke masjid, ya doa keluar rumah itu. Ya, kalau ke masjid kan otomatis keluar rumah itu ini doanya. Yusannu du'a'u hina tawajjuh ilal masjid bima ya'ti, disunnahkan berdoa ketika akan menuju ke masjid dengan doa-doa sebagaimana berikut. Yang pertama, qalat Ummu Salamah menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi qala, adalah Rasulullah SAW itu kalau beliau keluar dari rumah beliau berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ini biasanya doa yang juga disunnahkan untuk dibaca. Sebenarnya kalau mau kerja juga pakai doa ini. Kalau mau ada urusan tertentu di luar itu pakai doa ini. Kalau kita perhatikan maknanya kan meliputi semua kebutuhan kita ketika kita akan beraktivitas di luar. Bismillahi tawakkaltu Allah, dengan menyebut nama Allah saya bertawakal hanya kepada Allah. Kemudian diikuti dengan bacaan berikutnya, Allahumma inni a'udzubika an
adilla au udalla. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kesasar. Tersesat kan kesasar kalau bahasa gampang, atau disasarkan, disesatkan. Orang keluar rumah itu ya resikonya ya kesasar, gitu ya. Saya tadi baru pulang gitu, sampai di rumah nutup pintu mobil itu azan gitu ya. Saya dari Batu sejak kemarin. Tadi malam rapat sampai jam berapa tuh? Sampai jam 11:30. Terus habis itu lanjut ngobrol sampai sampai jam 2. Khawatir kebablasan, saya sholat witir dulu, baru kemudian tidur. Subuh bangun, habis itu setelah itu nggak bisa tidur lagi. Ya, ini tadi pulang-pulang ngantuk. Karena ngantuk bahkan nggak bisa ditahan, saya minta istri saya yang nyetir di depan. Ya itu tadi, ya sempat keluar jalur, ya turun dari Pandaan, harusnya lurus saja ke Porong kan gitu ya. Nah, ke kanan dulu itu yang arah mau ke Bangil itu ya. Nah, baru belok lagi ke kiri. Kita itu kalau mau keluar itu kan potensinya mau tersesat itu bisa saja, kesasar maksudnya. Ya. Maka Allah kita mintai perlindungan dari keadaan itu. Itu sunnahnya orang keluar rumah, tidak hanya ke masjid. Ya. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kesasar, au udhallah, atau disasarkan. Bisa disasarkan orang, bisa disasarkan cuaca, bisa disasarkan macam-macam. Au azilla au uzalla, saya berlindung pula kepadamu dari tergelincir, terpleset, gitu ya. Au uzalla, atau diplesetkan, digelincirkan. Kalau bahasa gampangnya ya dari kecelakaan, atau kalau bawa motor dari notol atau ditotol, gitu kan doanya kan. Lengkap saja nih doa itu. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari menyebabkan totolan atau ditotol orang, gitu. Au azlima au uzlama, saya berlindung kepadamu dari menzolimi orang, apalagi hujan-hujan, kadung kebanteran, ada genangan air, jeret. Sebenarnya enggak sengaja, tapi karena sudah kadung kebanteran agak susah mengendalikan ada air, genangan air, kenalah orang. Au azlima au uzlama, atau dizolimi orang. Enggak usah ngomong yang dizolimi yang gede-gede, yang kecil-kecil gitu. Au ajhala au yujhala alayya, atau saya berbuat bodoh atau dibodohi orang. Ya, berbuat bodoh, kalau keluar rumah beli sesuatu, nawar barang, sebenarnya barangnya barang imitasian misalnya, kan bodoh, gak ngerti. Au yujhala alayya, atau dibodohi orang, ada gendam gitu kan. Orang Indonesia kan biasa kena gendam, terserah. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kalau keluar rumah, termasuk kalau keluar itu menuju masjid. Jangan bayangkan masjid itu seperti jenengan dari rumah ke sini yang jaraknya bisa hanya jalan kaki. Mungkin di sini ada juga jamaah yang sebenarnya jauh. Pada masa Nabi Muhammad SAW untuk ke Masjid Nabawi, orang itu perlu beberapa waktu untuk sampai.
Karena masjidnya Nabi Muhammad SAW itu kan jadi jujukan orang, misalnya ketika sholat maghrib, sholat isya, ketika sholat subuh, ketika sholat Jumat, itu jadi jujukan. Ya, kita masih ingat loh, sebagian sahabat jamaah bersama Rasulullah SAW, pulang-pulang diberi pesan oleh Rasulullah SAW, nanti kalau sampai kampungmu sholat lagi ya, di sana belum jamaah. Artinya memang jauh, gitu ya, jauh, gitu. Oleh karena itu doa ini berlaku secara umum. Apakah kita mau kerja ataukah mau datang ke masjid? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Nah, redaksi lain yang awalnya sama tapi belakangnya agak berbeda, itu juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain, Anas radhiyallahu anhu menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qala, siapa yang mengucapkan, berdoa, idza kharaja min baitihi, saat dia keluar dari rumahnya, apabila dia keluar dari rumahnya, apa yang dibaca? Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Sama dengan tadi ya, tapi belakangnya berbeda. Wala haula wala quwwata illa billah. Pendek, cukup situ saja. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Yuqalu lahu, maka dia akan didoakan malaikat. Hasbuka, hudita, wa kufita, wa wuqita, wa tanahha anhu syaitan. Pun sampean maca ngono itu cukup, sembarang wis dicukupi Gusti Allah. Sampean keluar rumah semua sudah dicukupi oleh Allah. Hudita, diberi petunjuk oleh Allah. Wa kufita, dicukupi oleh Allah, disempurnakan oleh Allah. Wa wuqita, dan dijaga. Wa tanaha anhu syaitan, juga Anda akan dihindari oleh syaitan, dijauhi oleh syaitan. Jadi ada dua macam doa. Ya. Doa itu kan memang Rasulullah SAW kalau mengajarkan kepada kita, ada yang memang nggak tampil ya, ada yang memang diajarkan oleh Rasulullah itu bunyinya umum, tapi ada juga yang bunyinya itu khusus. Kita itu kan sering ya ingin yang khusus-khusus. Kemarin mengurus persyaratan administratif untuk berangkat macam-macam bersama beberapa orang kawan, ya, saking lamanya ngurus ya, keluar dari tempat. Waktu itu ngurus di bank, seharian di situ enggak selesai-selesai. Tunggu sing paling gampang, Allahumma lancar. Yo, kowe iki Allahumma lancar. Yo maksudnya begitu makanya pikirin Gusti Allah lah ngerti ya, ini lancar iki urusan iki ya Allah. Kita itu kan kadang-kadang ingin yang khusus-khusus. Sebenarnya doa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar itu kan mari. Tapi kita itu kan kadang enggak puas, ingin setiap persoalan yang kita hadapi itu ya ada jawabannya langsung, ada jalan keluarnya langsung. Maka sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sudah lengkap sebenarnya. Sampai keluar bekerja, ya begitu. Sampai keluar belajar sekolah, ya bisa pakai doa yang pertama tadi itu, atau pakai doa yang berikutnya itu kan berlaku umum. Pokoknya sampai berdoa dengan doa tersebut,
sampean akan mendapatkan kecukupan. Hasbuka, wis cukup buat, cukup pokoknya, sembarang akan cukup, semua akan cukup. Wahudita, semua akan Anda itu pokoknya nggak salah, ya, mendapatkan petunjuk. Wakufita, dan akan dicukupi. Wawukita, dan akan dijaga. Watanahaan syaitan, begitu kan? Itu yang umum. Tadi yang rinci juga ada. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Kita itu mau apa saja diladeni oleh Rasulullah SAW. Baik, ini ada doa lagi yang lebih panjang. Saya yakin kalau doa yang panjang-panjang sampean tidak terlalu tertarik. Yang pertama tadi saja sudah agak susah menghafalnya. Enak yang kedua, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Mari. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Mari, selesai. Yang tadi apa Ustaz? Sudah agak panjang, Ustaz, bingung Ustaz. Ini yang ketiga ini panjang lagi. Ya. Warawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas, paling enggak saya bacakan saja. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila shalah wa huwa yaqul Allahumma ij'al fi qalbi nura, fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa khalfi nura, wa fi 'asabi nura, wa fi lahmi nura, wa fi dami nura, wa fi sya'ri nura, wa fi bashari nura. Wa fi riwayatin li Muslimin Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, wa fi basari nura, waj'al min khalfi nura, wa min amami nura, waj'al min fawqi nura, wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada sedikit perbedaan redaksi. Nah, yang ketiga itu justru khusus kalau mau pergi ke masjid. Setidaknya riwayatnya begitu. Ketika Nabi akan pergi ke masjid untuk sholat, beliau berdoa, ya Allah, jadikan dalam hati saya ada cahaya, ada nur, dalam pandangan saya juga ada cahaya, dalam pendengaran saya juga ada cahaya, sebelah kanan saya, sebelah belakang saya, ya, depan, di badan saya, di daging saya, darah saya, rambut saya, kulit saya, semua itu ada cahaya. Kalau dalam riwayat yang berikutnya, ya Allah, jadikanlah di hati ini ada cahaya, di lisan juga ada cahaya, di pendengaran saya juga ada cahaya, di penglihatan saya ada cahaya, belakang saya, depan saya, atas saya, bawah saya, berikan saya cahaya. Nabi itu doa Rasulullah ketika mau berangkat sholat. Dan satu riwayat lagi dari Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, Idza kharaja ar-rajulu min baitihi ila shalah faqala Allahumma inni as'aluka bihaqqi as-sa'ilina 'alaika bihaqqi mamshaya hadha fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan wa kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ittiqa'a mardatika as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Waqallahu bi sab'ina alfi malakin yastaghfiruna lahu wa aqbalallahu alaihi bi wajhihi hatta yaqdiya salatahu. Siapa yang keluar dari rumah menuju tempat sholat kemudian berdoa, ya Allah, saya memohon kepadamu menggunakan haknya orang-orang yang berdoa kepadamu, ya, dengan haknya
perjalanan saya ini, saya tidak keluar karena sikap sombong, enggak riya, enggak sum'ah. Saya keluar hanya untuk melindungi diri, menjaga diri dari kemurkaanmu, mengharap ridhamu. Maka saya mohon agar engkau lindungi saya dari api neraka dan agar engkau ampuni saya atas dosa kesalahan saya, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Maka ketika itu Allah akan mewakilkan kepadanya, maksudnya mengutus kepadanya 70.000 malaikat yang memohonkan ampun baginya, dan Allah akan menyambut dia dengan wajahnya hingga dia selesai sholat. Itu doa yang umum ketika keluar, dan yang keluar rumah maksudnya khusus ketika keluar rumah itu adalah tujuannya masjid. Sementara yang biasanya ditempel itu yang nomor 4 ini. Ad-du'a 'inda dukhuliha wa 'indal khuruji minha. Ya, yang biasa ditempel juga begitu, itu sudah di-korting. Kan kita cari yang gampang-gampang, orang mudah menghafal. Sementara yang di sini yang lengkap. Ya. Yusannu liman arada dukhulal masjid ay yadkhula birijlil yumna. Disunahkan orang yang mau masuk masjid untuk masuk dengan kaki kanan dulu. Kemudian berdoa, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma firli dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ketahuan Ustaz. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Wes niku gampang. Yes. Wa idza arada al-khuruj kharaja bi rijli yusra. Kalau keluar, dia keluar dengan kaki kiri dan berdoa, bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba fadlik, Allahumma aqsimni minasyaitonir rajim. Kepanjangan Ustaz. Ya, Allahumma iftah li abwaaba fadlik, atau biasanya kita berdoa Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kalau masuk masjid minta dibuka pintu rahmat Allah. Ini kuncinya. Rahmat Allah yang terbesar apa? Ampunan. Masuk masjid itu minta ampunan Allah. Keluar masjid minta karunia. Karunia Allah itu apa? Rizki. Gitu. Ojo diwali. Nang masjid jaluk rezeki. Masjid minta ampunan. Keluar masjid minta rizki dari Allah. Gitu. Kalau dibalik nanti keluar masjid males, gitu kan? Kalau minta karunia dan rezeki berarti semangat kerja, semangat ikhtiar berusaha, gitu. Baik, itu kenapa kalau masuk Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, kalau keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Baik, yang nomor 5. Fadlus sa'yi ilaiha wal julus fiha. Fadilahnya berusaha datang ke masjid dan duduk di masjid. Ini banyaknya juga. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid wa raha, a'addallahu lahul jannata nuzula kullama ghada wa raha."
siapa yang berangkat pergi ke masjid kemudian pulang, Allah akan siapkan baginya surga sebagai tempat tinggal, gitu ya. Setiap dia pergi dan pulang, gitu ya. Kalau seminggu sekali datang ke masjid, ya ada tempatnya di surga seminggu sekali, gitu ya. Nah, seminggu sekali tempatnya di surga, hari yang lain ada di mana kira-kira? Itu masalahnya. Karena di sini kalimatnya di belakang itu kullama goda woroha, setiap kali pergi dan pulang dari masjid Allah sediakan surga sebagai tempat tinggal sementara, nuzulah, ya, tempat turun, gitu ya. Gitu. Karena diulang-ulang ya berarti terus dapat. Gitu. Karena jarang-jarang ya berarti jarang-jarang. Cuma pertanyaannya itu tadi. Kalau jarang-jarang dapat tempat surga lah, hari yang lain ada di mana, gitu ya. Ini kan kalau diterus-teruskan pikiran kita itu kan ngono biasanya. Kalau hitung-hitungan sama Allah itu menurut pikiran kita, gitu ya. Baik, tentunya tidak seperti itu ya. Artinya itulah fadilah orang pergi ke masjid kemudian pulang, pergi lagi ke masjid dalam waktu yang lain dan pulang, itu selalu mendapatkan tempat disiapkan oleh Allah di surga. Baik, itu hadis yang pertama. Nah, hadis yang kedua ini terkait dengan tafsir surat At-Taubah ayat 18 di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini pernah saya sampaikan kalau tidak salah ya. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum," hadisnya diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tatul masjidah fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian melihat ada orang terbiasa datang ke masjid, maksudnya sholat, ya, ya'tatu, terbiasa, membiasakan diri datang ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan keimanannya, gampangannya begitu. Saksikan dia orang yang beriman. Karena persaksian dari sesama kaum muslimin di hadapan Allah itu penting. Ya. Yang bersaksi tentang keimanan kita itu tidak hanya orang-orang, tempat-tempat yang pernah menjadi tempat sujud semua bersaksi. Nggih, wong niku nanti sujud teng mriki. Karena itu saya lebih suka kalau datang ke masjid itu tempatnya itu pindah-pindah saja ya, pindah-pindah. Meskipun ada juga, boleh juga keutamanya ambil tempat tertentu saja. Pokoknya itu yang nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Nggih, niki seumur hidup saya ditempati orang ini terus gitu ya. Saya bersaksi di tempat sujud gitu ya. Boleh. Tapi kalau mau lebih banyak pindah-pindah gitu ya. Baik, ini menjadi tafsir dari surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ayyakunu minal muhtadin. Insyaallah begitu ayatnya. Baik. Nah, hadis yang ketiga, Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya fariidatan min faraidillah, kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atah wal ukhra tarfa'u darajatah." Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, siapa yang bersuci di rumahnya, maka syariatnya sebenarnya, sunnahnya sebenarnya kalau datang ke masjid itu sudah selesai wudunya sudah di rumah. Kata Nabi SAW, siapa yang berwudu dari rumah kemudian jalan ke salah satu rumah Allah, maksudnya ke masjid, untuk melaksanakan satu kewajiban
dari sholat fardu yang diwajibkan Allah, maka langkah-langkahnya itu akan dihitung pahalanya. Ihdaha tahuttu khoti'atah, satu langkah itu menghapus dosanya, dan langkah berikutnya mengangkat derajatnya. Makanya kadang-kadang ada juga yang seneng supaya langkahnya banyak, muter gitu ya, muter gitu ya. Gitu. Ini penting karena pada masa Nabi SAW itu juga pernah orang itu kan kepingin juga dekat dengan masjid. Enak Nabi dekat masjid, setiap azan dengar, nggak pernah terlambat gitu ya. Itu ada satu keluarga agak kaya, ya lumayan kaya, mau borong tanah yang ada di sekitar masjid. Lu kenapa ini kok mau pindah rame-rame ke sini? Wah, supaya dekat dengan masjid. Oh, sampean nggak ngerti. Justru jauh itu satu langkah mengangkat derajat, menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat, nggak jadi pindah orangnya. Gitu ya. Bukan apa-apa, kita itu proporsional saja, yang wajar gitu loh maksudnya. Ya kalau memang ada rumah dijual dekat masjid, ya pilih kalau mau beli kan gitu ya. Tapi nggak perlu dengan uang yang banyak nebasi rumah sekitar masjid jadi tempat. Gitu. Karena jalan jauh untuk menuju masjid itu ada keutamaannya. Ya. Nah kalau gitu nanti ngumpul semua di sekitar masjid itu seperti apa kan gitu. Tapi rumah dekat masjid itu juga ada keutamaannya kan gitu ya. Ya keutamaan yang diperoleh berbeda tentu saja kan gitu. Nabi Muhammad SAW kan dari rumah ke masjid tinggal masuk serambi gini ya, itu dari serambi. Tapi tentu keutamaan yang diperoleh Nabi SAW keutamaan yang berbeda, yang lain kan gitu. Baik. Kita lanjutkan. Yang nomor 6, tahiyatul masjid. Tahiyat, menghormat pada masjid. Saya kira ini juga sudah biasa ya kita baca. Ada beberapa riwayat, cuma di sini diambil satu saja ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukumul masjida falyusalli sajdataini min qabli ayyajlis." Apabila salah seorang pada kalian datang ke masjid, hendaklah dia sholat 2 kali sujud, 2 kali rakaat maksudnya, sebelum dia duduk ya, sebelum dia duduk. Atau dalam riwayat yang lain, seorang sahabat datang terlambat ketika sholat Jumat, Nabi sedang berkhutbah, langsung duduk, disuruh sholat tahiyatul masjid. Itu keutamaannya. Saya kira kita tahu, cuma kadang-kadang kita itu berlebihan. Sudah tahu titit mau qomat, mentang-mentang baru datang sik ditutup non sholat tahiyatul masjid. Nah kalau semua orang gitu nggak qomat-qomat, nah, gitu. Datang lagi gitu, oh iya depan masih ada yang sholat, ikut sholat lagi, dilihatlah begitu ya. Nabi itu memberi kepada kita peluang untuk mendapatkan pahala dengan cara yang banyak. Coba sampai perhatikan, Nabi kalau ngimami sholat nunggu qomat baru keluar. Kapan sholat tahiyatul masjidnya? Nabi Muhammad SAW itu biasanya yang bagian qomat itu sudah mengumandangkan iqamah, beliau baru keluar dari tempat. Ya tentu saja bagi orang yang sudah menyiapkan diri, ya kemudian sholat tahiyatul masjid, itu keutamanya besar, itu kan begitu. Tapi
Jangan dipaksakan, itu harus selalu dilaksanakan. Sudah tahu waktunya mepet, maghrib itu waktunya pendek, orang itu mau ada macam-macam kan, kadang-kadang begitu kan, dilihat, oh waktunya masih cukup, silahkan gitu ya. Kalau waktunya sudah tinggal sedikit itu ya sudah kan gitu ya. Itu termasuk juga barangkali kalau harus berhadapan dengan kewajiban yang lain. Oleh karena itu sebagian ulama kan berpendapat, ya memang utamanya orang datang untuk sholat tahiyatul masjid saat baru datang ke masjid, ketika imam sedang berdiri bahkan untuk khutbah, itu sunnahnya sudah baca yang paling pendek saja, surat Al-Fatihah, nggak usah surat langsung. Karena apa? Ada kewajiban lain mendengarkan khutbah, gitu kan? Nah, jangan malah dilama-lamain kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu kalau ketemu dengan situasi yang tidak ideal itu harus dicari mana yang prioritas, gitu ya. Itu tentang tahiyatul masjid. Afdaluha. Nah, yang nomor 7, masjid yang paling utama itu yang mana? Ini juga saya kira sudah sering dibahas ya. Dari sahabat Jabir, Nabi SAW bersabda, "Salatun fil masjidil harami mi'atu alfi salatin, wa salatun fi masjidi alfu salatin, wa fi baitil maqdisi khamsu mi'ati salatin." Salat di Masjidil Haram itu pahalanya sama dengan 100.000 sholat di tempat yang lain. Dan sholat di masjidku ini, di Masjid Nabawi, kata Rasulullah SAW, itu keutamaannya sama dengan 1.000 sholat di tempat selain Masjid Nabawi. Dan sholat di Masjid Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, itu pahalanya 500 kali dari sholat di masjid selain Masjidil Aqsa. Itu keutamaannya sudah ketahuan. Atau dalam riwayat yang lain itu mirip, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu minal masajid illa al masjidil haram, wa salatun fil masjidil haram afdalu min salatin fi masjidi hadza bi mi'ati salatin. Sama, maknanya sama ya. Oleh karena itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah meriwayatkan satu hadis. Nabi SAW bersabda, "La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidi hadza wal Masjidil Aqsa." Tidak boleh dibuat tekad yang kuat untuk melakukan perjalanan menuju satu masjid tertentu kecuali kepada 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Oleh karena itu yang sekarang sedang berencana ya, bahkan menyiapkan anggaran cukup besar untuk ziarah ke masjid mana misalnya, Masjid Joko Karyan misalnya, masjid mana lagi? Sekarang Blitar, masjid mana lagi? Niatnya jangan sampai ada perasaan itu masjidnya hebat, ya masjidnya penuh fadilah, banyak keutamanya, nggak ada. Niatnya itu studi banding, studi banding nang takmiri ya, takmiri kok iso gitu. Kono masjidnya top gitu ya, bukan masjid takmir gitu yang top, takmirnya yang bagus, takmir dalam istilah orang Indonesia ya, takmirnya yang bagus, pengurusnya yang bagus ya. Mau ke Joko Karyan ngapain? Studi banding, boleh. Mau ke Masjid Joko Karyan, kenapa? Waduh, top masjid ini ya, gitu ya. Bukan masjid yang hebat gitu ya, tapi takmirnya itu, niat itu yang. Kalau yang
memang ada fadilahnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ngapunten. Saya kira demikian deh. Ini masih ada banyak ya. 8, 9, 10, 11. Jadi enggak bisa selesai di waktu sekarang. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.